operasi implementasi PSP, kemudian praktek baik sekolah penggerak. Jadi praktek baik yang kemarin dilaksanakan, apakah sudah rampung semua? Jadi alhamdulillah selama ini saya selalu video-video jika saya berkunjung atau mengunjungi kelas, supervisi atau observasi dan lainnya, kegiatan-kegiatan itu selalu saya ambil dokumentasinya. Jadi Bapak Ibu gampang mencari di YouTube. Jadi cari video semua kegiatan-kegiatan di situ. Bapak Ibu bisa download print. Ya, kalian perlingan dari pada saat kamu mengikuti pelatihan ini, kalian juga seperti ini dari foto-foto itu semua kegiatan. Ya. Dari pada Pak Mungkin, alhamdulillah SD28 itu ada fotonya karena selalu mengupload di YouTube. Nah, jadi itu satu kesyukuran kita selama kita hari tahun pertama kita masuk PSP. Saya selalu video kegiatan, selalu saya video, kemudian saya upload di YouTube. Kenapa? Karena kalau di laptop saja, di HP saja, ya rusak HP, rusak Tony. Dan kalau kita simpan di YouTube, ya sampai kapanpun, itu bisa semua kita lihat. Alhamdulillah ada pengembangan yang lebih bagus. Kemudian selanjutnya untuk pada hari ini, jadi kita akan menyusun rencana pembahasan. Kemudian ada prakteknya, yaitu menganalisis rapor mutu sekolah yang akan diimbaskan. Jadi saya meminta kepada ibu operator, ya, kirim ke payung ya, kelompok mungkin kita bagi 3 kelompok karena Ibu Andri tidak sempat hadir hari ini. Jadi mungkin ya, dibagi ke kelompok. Jadi kita akan sebentar akan praktek menganalisis rapor mutu sekolah yang akan diimbaskan, karena ketiga sekolah ini rencana untuk mengimbas sudah dikirim semua rapor mutunya. Jadi kita akan praktek sebentar menganalisis rapor tersebut. Nah, jadi untuk hari ini, hari keempat, penyusunan rencana pembahasan. Pada Ibu, kita silakan untuk jadi tidak apa-apa ya. Bapak Ibu, kemudian ada untuk rencana penyusunan pembahasan ini ada capaian dan tujuan sesi. Jadi capaian yang kita capai setelah mempelajari ini materi, peserta dapat memahami alur pembahasan dan skema penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan pembahasan. Kemudian tujuan, di akhir sesi peserta mampu memahami alur pelaksanaan pembahasan. Selanjutnya, memahami skema penyusunan rencana kerja pembahasan. Kemudian ketiga, menyusun rencana kerja pembahasan. Jadi untuk tujuan kita ini, Bapak Ibu harus memahami alur pelaksanaan pembahasan sebentar Ibu Michelle di atas. Silakan. Jadi ceritakan pengalaman pelaksanaan pembahasan di tahun kedua. Apa hal yang menjadi menarik ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya. Nomor 2, apa saja tantangan yang dihadapi? Siapa yang bisa ini? Apa hal yang menarik ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya? Ya. Apa saja tantangan yang dihadapi? Ini kita refleksi dengan berbagai kita. Barangkali Pak Asran bisa ya menceritakan Bapak Musalim dan teman-teman Bapak Ibu apa hal yang menarik yang ditemukan dalam proses persiapan dan pelaksanaan.
Kira-kira sudah bisa ada bayangan dari Bapak Ibu. Ini ada bayangan bahwa seperti apa kita akan melaksanakan pementasan ini. Ya, artinya ini bukannya tidak semangat, tapi yang jelas mungkin tidak ada di benak kita, oh akan seperti ini, oh pelaksananya kita akan seperti kita sudah bilang tadi melaksanakan materi yang terkait dengan pelaksanaan pembahasan. Jadi tentunya Bapak Ibu sudah akan ada bayangan-bayangan bahwa akan seperti ini pelaksanaannya. Ini Pak, coba kamu kan terkait kepada saya ketahui tentang pembahasan, bagaimana saya bisa tahu tentang pembahasan ya. Sebelum kita tentunya Bapak Ibu terima kasih Bu, saya mau bertanya ini Bu, saya belum pernah pembahasan, belum pernah itu jadi pernah melakukan, tapi apa yang Bapak tahu tentang penindasan? Yang Bapak tahu tentang penindasan apa? ya sebagaimana disampaikan sebelumnya, kan saya di guru agama. Walaupun saya kembali belum pernah melaksanakan seperti ini, tapi kayaknya kadang-kadang satu hari ini masing-masing itu kayak guru mereka memberikan juga informasi kepada guru materi yang ada di sekolah pembahasan dari kita apa ya tukar ada argumen, ada umpan balik. Siapa tahu sekolah ada tempat itu yang lebih baik daripada kita atau tidak lebih baik kita bisa sharing kan. Dan kita kalau bisa tunjukkan bagaimana cara memajukan pendidikan khususnya guru agama untuk jadi anak-anak bisa memahami dari awal dari pasal sampai kasam. Jadi minta kepada teman-teman ini kalau bisa masing-masing guru materi atau guru kelas sharing dengan guru yang kerja tentang pembahasan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Pak Musalim telah memberikan bayangan seperti apa kita nantinya dalam pembahasan. Dari yang saya tahu tentang pembahasan, jadi karena sudah 3 hari kemarin, Pak harinya sampai sekarang ini kita akan melaksanakan pembelajaran terkait dengan apa yang akan kita laksanakan dalam pembahasan nanti. Nah, jadi ini tadi Pak Musalim sudah memberikan jawaban yang bagus terkait dengan berarti Bapak sudah mengerti apa yang akan kita laksanakan dalam pembahasan nantinya. Gimana saya bisa tahu pembahasan 2024. Jadi sebentar materi ini Bapak Ibu diharapkan untuk menjalani materi sebentar. Jadi inilah yang akan kita bahas hari ini terkait dengan perencanaan. Ya, barangkali coba naik bahasa itu ya. awas itu kan kayak panjang. Di sini ada sekolah penggerak sebagai katalis. Sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi inilah kita sudah tahun ketiga ini, tentunya kita ini akan bekerja ekstra karena kita sudah dikatakan sekolah penggerak. Nah, jadi walaupun kurang lebih dengan sekolah yang bukan sekolah kita ini yang belum sebagai sekolah penggerak dari kita ini, walaupun secara kebetulan Bapak Ibu kita menjadi PUP angkatan 1
angkatan 1, alhamdulillah karena yang diuji itu adalah kepala sekolah. Nah, dan seperti apa Bapak Ibu sudah mengetahui juga pendapat saya. Alhamdulillah ada Bapak Ibu yang membantu saya dalam utamanya penggunaan teknologi dan anak-anaknya tidak lulus. Kalau diadakan kelas 1 masih tidak lulus dengan penggunaan teknologi ini. Jadi alhamdulillah karena dengan adanya teman-teman kita kolaborasi kerjasama yang baik, akhirnya kita bisa lulus sebagai sekolah penggerak tahap 1. Karena kemarin itu ada 31 sekolah yang lulus kelas, kemudian lulus wawancara, yang diwawancara. Itu saya sampaikan, saya katakan sudah menguasai dunia. Karena apapun di banyak bidang pembelajaran, utamanya di BMN dan buka, selalu buka BMN. Jadi mau melihat bentuk mengajarkan di luar, itu lagi untuk buka lagi Google, banyak sekali sudah kita bisa belajar. Jadi yang ingin meningkatkan kompetensinya, tentunya ini selalu belajar di Google. Bagaimana saya mau membelajarkan anak-anak dengan materi ini, ya kita bisa Google, cari di Google fitur-fitur di BMN untuk kegiatan pembelajaran. Jadi alhamdulillah sarana dan prasarana di kelas itu, makanya itu sarana lainnya itu kecuali harus setiap kelas itu sudah punya fokus, sudah punya layarnya harus siap standby semua, harus permanen. Jadi seperti ini alhamdulillah setiap kelas itu sudah ada fokus sebanyak 11 ya 11, karena baru 10 yang sudah standby fokusnya hanya satu gedung yang belum, karena itu masih belum pinjaman ya, karena kita punya gedung di sini tidak cukup untuk kelas. Kemudian diawali dengan SDM, ini ya. Diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Nah, saya juga termasuk pada saat sekarang ini belajar terus menggali apa yang menjadi yang harus kita miliki seorang kepala sekolah dan seorang guru. Jadi anak Bapak Ibu masih muda-muda, masih panjang perjalanan, masih panjang sekali. Mudah-mudahan yang tenaga honor yang hadir hari ini dapat honorar, otomatis Bapak Ibu akan menjadi guru. Jadi ala bisa karena biasa. Jadi jangan membiasakan malas ke sekolah, jangan malas membuat administrasi, belajar harus lengkap. Saya dulu waktu menjadi guru kelas, saya tidak mau kalau tidak ada modul saya, tidak ada buku nilai saya, tidak ada program saya, tidak ada kurikulum yang saya pegang. Itu harus ada di meja. Jadi kadang ada supervisi, saya tidak ribet lagi karena sudah dari awal saya sudah siapkan. Karena saya tahu bahwa Allah itu melihat. Kita dilagi oleh negara, kemudian kita akan ugal-ugalan melaksanakan tugas, mau mengajar bangga pun, tapi harus ada pedomannya. Pasal kalau artis sinetron itu ada skenario, dan itu RPP atau modul kita yang sudah sekolah penggerak ini modul, istilahnya modul. Itulah panduan kita di dalam proses pembelajaran. Saya mengakui bahwa Bapak Ibu itu telah melaksanakan tugasnya dengan baik, tapi prosesnya itu harus betul-betul dijalankan dengan baik. Jadi materi ini, jadi ada panduan. Jadi Bapak Ibu, saya mengharapkan setiap kalau bisa setiap hari itu atau 2 kali 1 minggu itu ya saya tanda tangan modulnya. Saya diberi boleh main, kasih boleh main supaya ada tempat-tempat membaca anak kita, karena saat ini bisa dibilang tidak ada perpustakaan, karena yang
sebagai perpustakaan, pengganti perpustakaan itu masih di tempat belajar, sebagai tempat belajar, karena memang dulu waktu ada perpustakaan kita di tempat juga belajar, karena bagaimanapun mau diapa, karena saya sudah menyampaikan di dinas pendidikan juga, ya tidak ada respon mereka untuk menambah guru kita. Jadi ya seperti ini lah, tidak ada perbuatan kita, ini hanya bisa melaporkan, menyampaikan ke yang berkompeten, tapi mereka belum ada realisasinya. Jadi bersabarlah kita seperti ini. Jadi yang berikutnya pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid itu yang dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya refleksi diri dan pembebasan. Jadi perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran terjadi sekolah melakukan pembebasan. Jadi Bapak Ibu, ini bukan hanya kompetensi guru saja, tetapi ini mendukung, sangat mendukung lingkungan belajar, lingkungan sekolah, lingkungan di dalam kelas, ya. Ruang kelas utamanya ya pajang-pajangan, gantungannya harus rapi. Ini agak kurang rapi ya, kurang rapi. Bagaimana kita guru itu, seperti apa kita berbuat supaya pajang-pajangan itu yang jangan asal memajang juga, jangan asal pajang, tapi harus rapi. Kemarin alhamdulillah orang itu pun awas Pak buat musyawarah ini kurang apa yang di wali kelas itu. Nah foto itu gua kata begini, itu difoto waktu ujian kemarin kelasnya. Juga itu menginspirasi orang lain, menginspirasi teman-teman. Jadi lihat di ruangannya musyawarah ini, itu bisa menjadi contoh ya. Ruang kelas yang bisa menjadi contoh dengan teman-teman. Namanya itu dulu masih banyak sekali itu yang dia bikin jadwal pelajarannya itu dibuat tidak hanya diberi, tetapi dia ada tempat-tempat hadir, nama-namanya dan lain-lain. Nah, itu namanya guru kreatif, inovatif. Ini guru yang bisa mengembangkan dirinya. Ya, jadi demi kenyamanan anak-anak kita di kelas. Yaitu faktor mana sih dari tadi. Nah, ini pengalaman saya lagi. Saya punya penilaian yang bagus. Ada beberapa penelitian yang harus kita berikan, yang harus kita lihat seperti kerajinan, Ya. kerapian, kedisiplinan dan kesopanan, atau kebersihan. Jadi kira-kira kalau umpamanya ada siswa yang tidak tinggi di sini sekarang, apakah beberapa penilaian ini bisa dikurangi karena apa kurang sopan atau kurang disiplin atau jalannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pokoknya lebih boleh 90 ke atas atau 90 paling tinggi. Jadi bisa kita kurangi sekitar 10% atau 20% Bu. Karena menurut kita ini kedisiplinan, kehadiran dan kerapian yang tidak sesuai dan kesopanan kepada guru. Ya. Yang bisa dikurangi nilainya. Jadi kalau umpamanya nilai tinggi dan nilai disiplin. Ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi di sini ada kasus kemarin Ibu Wirawati wali kelas 2B. Nah itu yang memang pintar anaknya, tetapi dia menjadi ranking 2 karena disebabkan nilai agamanya agak tinggi. Nah, sehingga yang tadinya dia akan ranking 1, tapi karena ada mata pelajaran yang lebih unggul, akhirnya nilai tertingginya itu adalah anak itu yang tadinya dia akan rencanakan ranking 2, tapi karena ini penilaian agamanya tinggi, dia bisa menjadi ranking 2. Tetap nilainya jangan mengurangi Pak, jangan kita mengurangi. Kalau memang nilainya 90 Pak, tidak apa-apa, setor ke wali kelasnya. Nanti wali kelasnya yang ini biar kita tertinggi, tidak mutlak nilai tertinggi kita Pak,
Setelah diskor ke wali kelas itu akan ranking 1 tidak Pak, tergantung nilai dari wali kelas itu, karena ada beberapa yang dinilai, ada kerajinannya, keapiannya, kepatuhannya di sekolah, kesopanannya. Nah makanya Bapak Ibu perhatikan ini, jangan sampai setelah penaikan kelas ini atau semester 1 itu baru kita jangan. Jadi harus mulai awal hari pertama kita memang gitu Pak. Dan yang lebih dengan Pak, dan support Pak. Oh yang wasannya tetap jangan merugikan anak-anak. Semua tinggi nilai agamanya tetap mau pasti bagus mungkin tinggi. Jadi satu kepatuhannya kerajaannya bagus. Harus. Umpamanya kalau tinggi agama tapi kurang sopan, kurang disiplin dalam kelas, di sekolah lagi, umpamanya kita dia tinggi. Dan bagaimana kita sebagai guru mapel ini memberikan ini kepada wali kelasnya? Yang di store itu hanya nilai mata pelajaran Pak. Nah, jadi kita bukan yang menilai pelajarannya. Dia di store lah Pak. Nilai itu cuma nilai pengetahuannya Pak deh. Kita deh. Nah, nilai pengetahuannya setelah kita dapatkan. Bapak Ibu guru mapel diminta juga bagaimana sih keadaannya setiap hari di dalam pada saat kita mengajar Pak. Kadang seperti itu Pak, kalau kita rapat dewan guru tentunya harus dilibatkan guru mapel, guru agama, temannya guru agama Pak. Nah, dilibatkan bagaimana situasinya di dalam, karena kadang ada barangkali guru mapel yang mengajar orang mungkin tidak senang atau kurang senang. Pasti ada seperti itu Pak. Kadang kalau kita mengajar, Anda ambil pengusaha, Anda ambil mau ibu Husna, Anda ambil mau ibu Nur Latifah Pak. Kadang ini mohon maaf ini Bu Devia, saya lihat guru wali kelas 5 dia mengubah. Jadi mohon maaf ini, Anda nggak ada mau uang tapi memang seperti itu kenyataannya. Pak mau tak pasal itu di penambung ya Pak, batu tulis dia, ibu agamanya mau uang. Aida bukan apa saja kadang. Jadi ini terbuka kita dapat si muni apa. Ini untuk kebaikan anak kita. Jadi dengan stop saja lah Pak. Wali kelas itu pasti wali kelas tahu tinggi nilainya. Ini kita dulu ini saya. Pasal ini, makanya mau cari supaya buat anak. Makanya bukan memulitimu di pamekap paling lainnya dulunya. Hari pertamanya kehadirannya, karena yang menentukan bisa tinggal kelas adalah kehadiran. Masalah pengetahuan, karena kita ini manusia beda-beda pengetahuan. Saya saja kepala sekolah yang Yang kedua Bu, tadi kebetulan kedepannya ini atau bulan depan ada pembahasan di 3 sekolah. Apakah yang hadir pada acara di HT itu akan dihadirkan semua untuk pembahasan, bukan cuma itu dengan Ibu Jawa Timur yang hadir, yang mengikuti di 3 sekolah ini. Apakah kita yang dilanjutkan semua atau bagaimana Bu? Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaan yang sangat bagus Pak. Jadi ini tentunya kita yang hadir ini semuanya ingin belajar Pak, makanya saya hadirkan semua Pak. Tapi dilihat juga dari kompetensi. Saya juga kepala sekolah Pak. Kalau saya tidak mampu harus diberikan kepada yang berkompetensi. Punya kompetensi mengambil materi ini kita harus berikan. Makanya saya ini sekarang mau nilai Pak. Saya sedang menilai terus terang di hari terakhir dari awal sampai hari keempat ini saya menilai Bapak Ibu bahwa yang berkompetensi mengambil materi ini, wah ini si ibu ini si bapak ini. Jadi saya berdua dengan Ibu Sahabat ini memberikan materi pembelajaran mulai dari awal hari pertama sampai hari keempat hari ini. Kita akan melihat Pak ya, lihat yang punya kompetensi ini nanti materi yang kita bawakan kita bagi-bagi Pak. Ada narasumber. Jangan sampai kita kasih Kemampuan dari sekolah penyumbas ya. Coba urutkan di atas. Urut dulu Bas. Berdasarkan nilai satunya. Berurut memang sudah betul kayaknya.
Kalau di sana tadi buat DPT berurut. Andang itu berurut apa 69 yang di atas lomba 5 Iya. Coba urut nih dulu berdasarkan nilai capaian. Setelah diurut menentukan itu tema yang cocok deh. Iya, misalnya dibaca akar masalahnya tema apa yang Mati lampu. Anda cari. Sebenarnya itu kan menganalisis mereka itu kan bisa nih, jadi tidak benar ya mah Ay, semua dah roki. Ande Messi kah? tema yang 4 tadi, apakah keempat-empatnya kita sanggup atau dari 4 tema itu hanya ada satu yang akan kita gunakan, yaitu penguatan kualitas SDM. Itu nanti kita akan bicarakan di internal sekolah kita di perencanaan nantinya. Jadi untuk sementara Bapak Ibu memilih saja dulu di sini dari 4 tema, pilih tema yang kira-kira akan kita gunakan di pengimbasan nanti. Tema apa yang kita pilih? Kemudian lanjut ke LK3. Kalau LK3 ini adalah pemetaan kemampuan sekolah pengimbas. Jadi ini sudah menganalisis kemampuan kita. Jadi mulai dari tema ada double XL. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini yang di atas di LK2 yang di tema pengimbasan ini kan anggap saja kita sudah memilih tema. Entah itu hanya satu tema yang kita pilih, 2 tema. Nah, untuk LK3 lanjutan ke bawah, di sini sudah disiapkan 3 kolom dengan 4 kolom dengan 4 tema yang berbeda. Ini tema pertama penguatan kualitas SDM. Kemudian yang kedua kurikulum merdeka. Yang ketiga perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah. Anggap misalnya di LK2 yang kita gunakan hanya satu tema. Misalnya ya, hanya ini yang kita pilih, satu tema saja yang kita pilih. Nah, berarti di LK3-nya yang kita isi hanya di tema pengimbasan ini, penguatan kualitas SDM. Berarti yang di bagian bawah yang ini kurikulum, perencanaan dan digitalisasi tidak diisi. Kosongkan. Kan di awal kita tidak memilih itu. Jadi kalau misalnya di atas, misalnya anggap saja ada digitalisasi sekolah yang kita pilih. Misalnya 2 tema yang kita pilih penguatan kualitas SDM dan digitalisasi sekolah. Berarti nanti di LK3-nya yang bagian sini kita isi tema penguatan kualitas dan kita mengisi di bagian sini bentuk materi apa yang akan kita gunakan dalam melakukan kegiatan pengimbasan terkait dengan digitalisasi sekolah. Nah, PR kita mungkin yang berat di sini.
pemetaan kemampuan sekolah pengimbas, misalnya penguatan kualitas SDM. Materi seperti apa yang akan kita pilih untuk dibawa ke sekolah imbas? Kayaknya itu yang butuh pemikiran matang kayaknya di sini. PR besar kalau saya. Karena pikir kira-kira bentuk pelatihan seperti apa? Nih. Jadi kan ada beberapa poin saya lihat ini, ada kalau di SD itu ada sekitar 12 poin. Dan misalkan ini 12 poin kita mau jabarkan masuk masing-masing tema yang ada, tidak usah tema. Di masing-masing tema yang ada, Bu. Nah, sementara tadi kita bilang kita pilih salah satu tema mana kira-kira bisa kita bawakan ke bawah. Jadi kalau misalkan dari 12 indikator itu yang ada, yang dari bawah, mereka mau secara keseluruhan untuk dibahas kisah di sana, berarti kan misalnya dari 12 indikator itu misalnya masuklah kategori 3 tema, berarti 3 tema dibawakan begitu. Iya, karena yang menentukan tema adalah kita sebenarnya, tapi mereka yang menentukan prioritasnya. Yang menentukan prioritas yang mana yang didahulukan, tapi kita tinggal mencocokkan karena mereka butuhnya, misalnya di literasi kalau tidak salah tadi yang agak rendah ya. Mereka mau memperbaiki kualitas pembelajaran literasi, berarti yang memikirkan tema yang cocok itu apa? Penguatan kualitas. Berarti penguatan kualitas SDM-nya, karena yang mau disasar adalah bagaimana meningkatkan literasi numerasi di sekolah tersebut. Berarti penguatan SDM-nya yang lebih sesuai. Sekali lagi yang menentukan tema itu adalah sekolah pengimbas. Sekolah pengimbas yang menentukan tema. Nah di coach itu di sesi coaching nanti, nah yang dibahas adalah salah satunya ini analisis rapornya di sesi coachingnya kan pasti akan mereka mengungkapkan yang dibutuhkan sekolah saya seperti ini. Nah kita pancing hal-hal yang mereka sudah lakukan apa, bentuk apa. Jadi nanti dari hasilnya disampaikan kita bisa belajar, berarti sekolah mereka kayaknya bentuk seperti ini yang bisa diberikan. Kalau misalnya saya sudah lakukan seperti ini, sudah ada misalnya kalau di literasi sudah ada rapor sudut bacanya sudah ada, perpustakaannya sudah aktif, tapi rapornya untuk literasinya masih rendah. Berarti kita yang carikan bentuk pelatihan apa lagi yang cocok untuk meningkatkan literasi di sekolah mereka sebenarnya. Iya, sebenarnya masih rendah di bagian ininya, kayaknya mau ditingkatkan di bagian ininya. Nah di sesi coaching itu akan diungkapkan seperti itu. Jadi ceritanya ini sesudah dihasilkan nanti tambah antara kompetensi pada Iya. Di sesi perencanaan tadi di bulan Juli, itu bulan Juli itu khusus perencanaan antara sekolah imbas dan pengimbas melakukan pertemuan untuk melakukan perencanaan. Nanti kan exchange pengimbasannya nanti bulan Agustus. Jelas Juli itu perencanaan. Apa yang mereka butuhkan, dan kita juga persiapan di sini pemetaan kemampuan sekolah, karena di sini kan sudah menunjuk seperti apa bentuk materi yang akan kita berikan di sana sesuai dengan kebutuhannya tadi. Misalnya perbaikan literasi, di sana mereka butuhkan di prioritasnya. Anggap saja misalnya SD2 sekolah indikator prioritasnya yang mau diperbaiki adalah literasinya. Berarti kita memikirkan mungkin lebih mengenaknya ke penguatan kualitas SDM. Berarti kita memikirkan bentuk materi apa yang harus diberikan ke tenaga pendidiknya, karena yang disasar adalah kualitas SDM-nya. Berarti kita yang memikirkan materi apa yang mau diberikan kepada guru-gurunya dalam hal peningkatan literasi. Makanya tadi saya bilang di awal yang agak memberatkan kayak ini memikirkan materi apa yang didiumnya di sekolah imbas berdasarkan prioritas mereka. Tapi kita juga belum bisa menentukan materi kalau kita belum tahu prioritas sekolah mereka yang mana yang mau didahulukan. Apakah literasinya, numerasinya, iklim keamanan sekolahnya,
kan nanti mereka yang akan mengurutkan indikator yang akan didahulukan dibahas misalnya. Nah, yang sulit di sini materi, memikirkan materi seperti apa materi yang diajarkan di sekolah IPAS. Kemudian submateri apa yang akan digunakan dan menunjuk guru yang akan bertanggung jawab di materi tersebut. Kalau di materi ini sudah menunjuk guru misalnya metode pembelajaran Pak Asrar misalnya, ini sudah menunjukkan guru yang akan bertanggung jawab di kegiatan tersebut, di materi tersebut. Kemudian ini kan indikator dari atas tadi. Kalau indikator prioritas kita ambil dari sini yang tadi yang sudah diurutkan oleh sekolah IPAS. Di sini. Anggap saja prioritasnya itu kemampuan literasi, berarti yang di bawah ini adalah kemampuan literasi. Kemudian bentuk penugasannya tadi pelatihan. Jadi ketika melaksanakan kegiatan pelatihan berarti yang akan menjadi narasumber adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Yang tadi yang sudah ditunjuk tentang materinya, metode pembelajaran. Tadi saya mau tanya. Ya, silakan Bu. Di akar masalah yang kompetensi pada domain geometri, di penguatan kualitas SDM-nya kira-kira kalau misalnya di tempat di penimbasan yang D7 ini saja kalau dia tanya apa kira-kira ini yang masuk di kompetensi pada domain geometri. Jadi apa yang kami saya sampaikan ke sini termasuk apa semua yang di pembelajaran yang kita istilahnya yang apa lagi tema apa kira-kira yang kita mau sampaikan ke situ, tema apa yang mana termasuk tema apa yang masuk di domain geometri. Kami salah Bisa di penguatan kualitas SDM, temanya itu. Kayaknya penguatan kualitas SDM. Ya, kalau misalnya penguatan kualitas SDM-nya yang dipikirkan lagi adalah karena dari geometri berarti materinya akan jadi spesifik lagi. Misalnya materi metode pembelajaran geometri yang menyenangkan mungkin. Jadi berarti kita harus cari materi yang berkenaan dengan geometri karena yang kurang di geometrinya. Jadi PR kita kayaknya dikontrol. Iya betul. Disposisikan nih. Iya. Sampai di mana? Kan pemberian materi itu saja 1 kali di awal. Selanjutnya kan biasanya sampai mana? Sama hanya kalau KMO tahu ditinjau direfleksi bagaimana perkembangannya dari yang sudah pernah dilakukan pertama bagaimana perkembangan pembelajarannya. Nanti dia kan pasti mengungkap kalau ada kendala, ya diungkapkan, kasih lagi, di-coaching lagi. Dia yang ditantang untuk menemukan sendiri dari kendala yang timbul, dia yang ditantang untuk mencari jalan keluarnya sendiri berdasarkan pertanyaan berbobot yang kita ajukan. Kiranya kita ini harus pintar. Iya, betul. Mencari dulu dia yang cari masalahnya toh. Mohon maaf ini, kita di studio 8 juga punya nilai rapor begini. Iya, punya. Bagaimana nilainya? Kalau 8 saya punya rapor OPS. Rewa-rewa bangga mo, kalau sudah ada jadwal, materinya sudah ada, rampung, kita susun. Jadi bagaimana tergantung dari kesepakatan kita. Jadinya Ibu Tini, bagaimana dengan Ibu Tini? Apakah kita bisa istirahat 1-2 hari ini kita lanjut lagi atau nanti terbuka sekolah baru kita melaksanakan program perencanaan bulan Juli. Ya, libur dulu ya. Makanya tadi saya mohon maaf. Jadi maju gondrong turun aruba deh. Jadi mumpun masih segar di benak kita, di pikiran kita, materi yang diberikan oleh pemateri terkait dengan pembebasan ini
saya lihat alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengerti semuanya seperti apa di dalam pemungkasan nantinya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di sela-sela liburan kita bisa bincang-bincang di grup seperti apa nanti kita akan dalam penyusunan jadwal ini deh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selama 4 hari menjadi berkah, menjadi pahala buat kita demi untuk pembebasan. Allah memudahkan semua urusan kita, diberikan kesehatan sampai hari nanti di dalam kegiatan pembebasan dan kegiatan sekolah. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu bisa memahami. Saya juga sebagai kepala sekolah memohon maaf, meminta waktu libur kita gunakan dalam melaksanakan kegiatan in-house training ini. Jadi ini untuk tugas kita sebagai PSK Angkatan 1 untuk mengimpaskan ke 3 sekolah yang ada di Kecamatan Pambuang. Inilah mungkin sebagai penutup dari pertemuan kita ini. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Nawi. Bagi-bagi dulu ya. Jadi video call ini. Video Kita